Udah gitu ibu mandi, ibu tidur sambil menunggu mami pulang. Pas jam 11 lebih baru mami pulang. Terus tanya ke ibu, kata ibu kenapa? Nah ibu ceritalah seperti yang tadi. Baru ibu tahu, katanya ya itulah bu, katanya si Neng Kunti itu yang dendam sama ibu. Hah? Emang kenapa Neng? Halo teman-teman Furi, ketemu lagi di sesi Boneka Furi dan lagi-lagi bersama Cika ya. Karena bukan apa-apa, bukan Kak Furi nggak mau memperkenalkan boneka Kak Furi yang lain, tidak. Tapi terkadang anak-anak asuh yang lain juga ada yang pendiam, ada yang nggak pengen cerita, ada yang sama sekali nggak mau ditanya. Jadi sebagai orang tua asuh juga Kak Furi tidak bisa memaksa ya. Dan segmen kali ini akan membahas tentang tragedi ya. Waduh, tragedi serem amat Cika. Bukan tragedi sih, tepatnya ibu yang akhirnya jatuh dari tangga darurat di apartemen ya, karena digangguin kuntilanak. Dan kuntilanak itu sering kali diledekin sama Cika. Nah, tetapi sebelum kalian mendengarkan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun ya. Tapi jangan salah, tangga yang ibu jatuh itu bukan di sini. Kalau di sini tangganya bagus, nyaman, tempatnya juga nggak angker dan nggak horor. Ini sangat cocok untuk kalian yang sedang mencari hotel untuk sekedar melepaskan penat atau mungkin ingin having quality time bersama keluarga. Di sini ada family suite yang gede, fasilitasnya juga lengkap di Kedaton 8 Hotel yang tempatnya ada di Sentul ya. Nanti Kak Furi akan ceritakan lebih detail tentang fasilitas-fasilitasnya. Tetapi sebelumnya kita akan mulai ke cerita tentang tragedi jatuhnya si ibu ya oleh sosok kuntilanak. Nah, tadi kita udah ambil video sama ibunya langsung. Silahkan kalian simak dulu videonya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi, asisten Mami Puri yang ikut mengurus, mengasuh, dan menjaga anak-anak. Kali ini Ibu ada pengalaman lagi, tapi bukan dengan anak-anak yang ada di sini, dengan tetangga sebelah. Awalnya begini, tepatnya kemarin hari Jumat malam Sabtu, Mami Puri kan selalu menyimpan bunga sedap malam dan 7 tangkai mawar di dekatnya Kangjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Dan biasanya kami ganti setiap 3 atau 4 hari. Nah saat itu Mami lagi nggak ada di rumah kan. Nah, kebetulan ibu di rumah berdua sama admin. Nah, dia bilang katanya, Bu, bunganya udah layu. Iyalah, biasanya ibu tuh buang tuh keesokan harinya. Tapi kenapa waktu itu baunya tuh agak lain gitu. Nah udah itu ibu ambil. Lagian tempat sampahnya kan nggak jauh gitu. Ibu jalan aja ke tempat sampah. Pas ibu lagi buang bunga itu, tiba-tiba ada yang panggil, Ibu. Ibu tahu tuh itu bukan suara anak-anak karena keseringannya itu suara anak itu lebih lirih, lebih manja-manja gitu. Nah, ibu kan penasaran. Nah, ibu kejarlah suara itu. Kan ada tangga ya. Tangga ke-1, ke-2, sampai ke-5 apa ke-6 itu. Ibu tengoklah ke bawah. Tapi emang gak ada siapa-siapa sih. Pas ibu mau balik ke belakang, tiba-tiba ada yang mendorong ibu dari belakang tuh. Terasa sekali. Sampai ibu jatuh ke bawah dalam keadaan keduduk lah. Habis itu ibu dengar suara yang ketawa, yang kayak meledek gitu suaranya. Habis itu ya ibu tutup telinga lah sambil baca semampunya ibu. Udah gitu, yang kedua ibu mendengar suara maung 2 kali. Habis itu
sunyi, kira-kira 3 apa 4 menit ibu masih terdiam di situ. Nah, udah ibu merasa sadar, ibu bangun, tapi itu yang buat anehnya, kenapa ibu tiba-tiba ada di atas tangga maksudnya. Tapi tanpa pikir panjang karena rasa takut juga, lah ibu pulanglah ke rumah. Udah gitu ibu mandi, ibu tidur sambil menunggu mami pulang. Pas jam 11 lebih barulah mami pulang. Terus tanya ke ibu, kata ibu kenapa? Nah, ibu ceritalah seperti yang tadi itu. Baru ibu tahu, katanya, ya itulah bu, katanya si Neng Kunti itu yang dendam sama ibu. Hah? Emang kenapa Neng? Emang pada sebelumnya nih, ibu belum cerita. Pada sebelumnya udah 3 kali ini, selalu tuh 3 kali ibu dimimpiin. Yang terakhir dia minta masuk, ibu larang, nggak usah, nggak ada tempat buat kamu di sini. Nah, itu katanya pasalnya. Dan lagi biasa, namanya juga anak-anak, dia meledek, dia akan sering banyak makanan, terus ya ada yang mengasuh. Itu katanya kata Neng Puri. Dan dari hasil gara-gara si Neng Kunti itu, inilah kaki ibu sampai sebengkak ini. Nah, sakit banget. Nah, itulah pengalaman ibu yang ibu rasakan, mau percaya dan tidak, tapi ibu yang mengalami. Nah, jadi teman-teman ya, awal ceritanya itu mungkin berapa lama Cika? 8 bulan yang lalu, kata Cika. 8 bulan yang lalu berarti sekitar bulan April di 2022. Ya, Cika pernah lari-lari tuh. Ya, bilang sama Mami, Mami, ada kuntilanak jelek, giginya nongol lagi. Ih, serem, katanya gitu. Terus saya bilang, nggak boleh menghina hantu meskipun dia giginya nongol atau meskipun dia jahat. Udah, kamu pergi aja, kamu menghindar aja gitu. Tapi kata Cika, enggak, soalnya ini tantenya nggak sopan. Terus saya tanya, nggak sopannya kenapa? Katanya kalau malam-malam suka diem lewat-lewat di apartemennya Mami gitu ya, ketok-ketok. Tapi pas lihat ada maung langsung kabur katanya. Cuman kalau ada Cika dia suka gini, anak jelek kayak gitu. Padahal kata Cika ini lucu, nggak jelek, yang jelek itu dia gitu. Jadi istilahnya secara tidak langsung Kak Furi ingin bercerita bahwa Cika sama anak-anak asuh di sana merasa kurang nyaman dengan sosok kuntilanak ini. Dan kuntilanak ini memang diamnya di tangga darurat. Karena Kak Furi kan tinggalnya di lantai paling atas ya, 23 gitu. Kalau buat Kak Furi mah nggak masalah ya, karena apartemennya juga nyaman, nggak ada masalah gitu. Mau dia ngeganggu atau apa juga, karena kan dia tinggalnya bukan di tempat tinggalnya Kak Furi gitu. Cuman mungkin untuk anak-anak asuh kayak sebel aja gitu ngelihat dia mondar-mandir ke depan pintu kamar gitu, terus juga sering ngegangguin anak-anak kalau pas mau syuting ya. Cika keluar dari kamar misalnya dari unit tuh, Cika suka bisikin Mami, katanya apa? Tuh dia nongol, tapi nggak berani pas lihat Mami gitu. Soalnya apa? Soalnya Mami lebih serem daripada kuntilanak. Aduh, Mami lebih serem dari kuntilanak emang? Oh iya, lebih serem karena kuntilanaknya takut sama Mami gitu. Ya udah. Nah, singkat ceritanya tuh hari apa ya? Sebentar, ini 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu setelah Kak Furi pulang dari Bali. Jadi Kak Furi kan memang rajin nih melukat, melarung ya di Bali. Nah, malam sebelum Kak Furi pulang itu Kak Furi tanya sama admin, bunganya Nyai udah layu belum? Saya bilang gitu, terus akhirnya difotoin sama kakak admin, oh udah layu. Mami bilang buang aja. Nah, nggak tahu tuh ada kejadian apa setelah itu, karena Mami lagi di airport, jadi rencananya besok pagi kita akan ganti dengan bunga yang baru gitu. Pada saat pulang itu sekitar jam 11 malam ya, Mami sampai di apartemen di Jakarta. Si ibu curhat, aduh katanya Neng,
ibu sakit jalannya, kaki ibu bengkak. Loh, emangnya kenapa Bu? Gitu kan. Terus ternyata pas dilihat kaki sebelah kanannya ibu tuh udah bengkak gede, udah biru-biru gitu, terus udah dia pakein betadine juga, jadi jalannya juga sakit, terus juga di dengkulnya. Loh, emang ibu kok bisa jatuh kayak begitu? Emang ibu lagi ngapain? Nah, baru si ibu ini cerita, biasanya ibu tuh nggak pernah mau buang kembang malam-malam, karena ya mungkin si ibu juga takut ya. Tapi nggak tahu kenapa waktu mami suruh bunganya dibuang, biasanya kan dibuang, ditaruh di dapur kita dulu gitu, baru besok paginya semua dibuang. Dia pengen aja gitu ngebuang ke tempat pembuangan sampah yang ada deket tangga daruratnya. Lalu katanya ibu ngedenger ada yang manggil, "Bu, Bu," gitu. Suaranya perempuan. Nah, waktu itu si ibu nggak mikir aneh-aneh tuh. Bahkan si ibu tuh ngiranya itu adalah resepsionis. Padahal kalau dipikir-pikir ya nggak mungkin juga resepsionis ada di bawah, ini di tangga darurat lantai 23, emangnya mau ngapain gitu. Akhirnya si ibu tuh buka pintu terus tiba-tiba katanya seperti ada yang ngejatuhin ibu, ngedorong. Jadi kayak ngejorok. Jadi posisinya si ibu tuh jatuhnya karena ininya dengkulnya sakit. Mungkin ini kalau pikiran dari Kak Furi itu kakinya ketekuk gitu. Nah, pada saat samar-samar seperti itu dalam kondisi yang setengah sadar setengah enggak ya, karena ya kebayang lah ya itu udah malam, admin juga udah pulang, di tangga darurat itu kan gelap ya kalau malam. Nah, si ibu ngedenger suara harimau. Jadi itu baru sekalinya ibu ngedenger suara maung kayak ngong gitu. Pada saat ngedenger suara maung, tiba-tiba ibu ngedenger kayak ada kaki yang lari ke bawah, kayak ada yang kabur gitu kan. Kalau ada tangga tuh ada suara tok 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 gitu. Tapi ibu nggak bisa melihat wujudnya. Cuman pada saat ibunya sadar, ternyata dia tiba-tiba ada di tangga awal lagi. Padahal ya ini versi si ibunya loh ya, karena Kak Furi nggak ada di situ. Padahal katanya ibu itu sempat jatuh ke lantai 3. Ke lantai yang 1, 2, 3, bukan lantai 3 dari lantai 2, 3 bukan. Maksudnya ada 3 lantai gitulah. Nah, terus dia tiba-tiba ada di lantai atasnya lagi. Jadi itu aneh tapi nyata. Terus si ibu berusaha buat jalan meskipun kakinya sakit. Jadi sampai sekarang juga ibu tuh nggak ngerti kenapa salah ibu tuh apa dan sosok itu tuh apa. Nah, jadi penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Setelah Mami Furi cek sama anak-anak asuh, ya sama Cika, Mami tanya, "Cika, si ibu tuh sebenarnya kenapa?" Nah, ternyata si ibu ini pernah dimimpiin sama sosok kuntilanak tersebut, tapi nggak cerita sama Mami Furi. Mungkin ibu ngerasa bahwa itu nggak penting. Jadi pada saat saya nanya sama ibu mimpi apa sih? Si ibu ini cerita beberapa hari sebelum kejadian, dia mimpi kalau pintu kita diketuk-ketuk. Lalu ada suara perempuan dari luar, tapi ibu nggak bisa melihat wujudnya. Lalu dia bilang, "Tolong izinkan saya masuk." Nah, si ibu dengan refleks di mimpi itu bilang, "Jangan, kamu tidak diterima di sini, kamu tidak boleh masuk." Karena ibu memang sering kali mendengar saya sama anak-anak asuh saya ngomong kalau ada makhluk dari luar yang tidak Mami Furi izinkan untuk masuk, tidak boleh diizinkan masuk. Nah, jadi si ibu tuh refleks aja ngikutin Mami Furi gitu, karena kan nggak tahu ini makhluk baik apa enggak di mimpinya. Nah, ternyata itulah yang membuat si sosok kuntilanak ini menjadi sedikit dendam. Oke, sekarang kita mau nanya kuntilanaknya dulu ya, Cika. Kamu jangan bilang jelek-jelek, nanti dia ngamuk. Kita panggil dulu sebentar. Ini. Jadi teman-teman, sosok kuntilanak ini mengaku ya, jadi ini pengakuannya dia. Mengaku bernama Sulastri dan dia sudah tinggal di tanah yang ada sekarang bangunannya itu dulu ya, jadi dulu tuh belum ada bangunan. Ya, sekarang kebetulan jadi bangunannya deket Mami Furi gitu. Dan dia diam di atas pohon.
Si Sulastri ini mengaku bahwa dia pernah hidup dulu di tahun 1940-an, zaman-zaman peralihan di mana Indonesia akan merdeka, dia bilang. Jadi kehidupannya dia, ini boleh saya ceritain semua. Oke. Kehidupannya dia secara singkat, dia ini perempuan yang lumayan cantik ya, untuk ukuran Indonesia. Kulitnya coklat, rambutnya panjang ya, dan dia juga salah satu orang yang terpelajar lah. Kan kalau zaman dulu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sekolah. Dia itu ditaksir oleh tentara Belanda. Tentaranya juga masih muda, mungkin waktu itu umur 29, sementara Sulastri ini kalau SMA mungkin sekitar 17 atau 18 tahun ya. Nah, anggaplah kalau sekolah zaman dulu tuh namanya sekolah rakyat katanya. Jadi si tentara ini seringkali nungguin dia. Tapi Sulastri juga memiliki penggemar, anak salah satu Demang. Demang itu mungkin kalau sekarang tuh nggak tahu lurah atau kepala desa atau apa gitu ya. Nah, dan anak Demang ini seringkali cemburu. Sulastri mengaku bahwa dia sebenarnya lebih mencintai tentara Belanda. Bukan apa-apa, tentara Belanda ini katanya romantis, suka ngasih dia bunga ya. Kalau dia memperlihatkan sama Kafuri, ada yang bunganya warna kuning, ada bunganya yang warna pink gitu, ada yang warna merah, pokoknya romantis deh. Sementara si anak Demang ini lebih ke sombong, merasa bahwa dia punya kekuatan, punya power gitu. Sulastri ini hidup hanya dengan ibunya saja, tetapi memang dibantu oleh keluarga neneknya yang memiliki keturunan ningrat. Jadi dia seringkali diolok-olok temannya karena tidak memiliki ayah, tapi dia sebenarnya adalah anak yang baik. Lalu 2 bulan kemudian, menurut Sulastri lagi, dia akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara dengan tentara Belanda ini. Namanya Greg katanya gitu. Nah, di saat perjalanan cinta mereka sudah memasuki minggu yang kelima, dia mulai merasa badannya itu nggak enak. Jadi jangan salah, di masa-masa penjajahan dulu juga santet itu udah ada loh teman-teman. Bukan hanya di zaman sekarang aja. Jadi dia bilang dia selalu merasa tubuhnya panas dan gatel. Jadi di sebelah kanan pipinya seperti ada muka korengan yang terbakar. Dia bilang sejak mukanya dia korengan, mukanya dia terbakar seperti itu, si tentara Belanda ini tidak terlalu ingin untuk menemui dia. Jadi dia istilahnya kayak hopeless banget. Aduh ya ampun gitu. Kok ternyata dia cuman cinta sama penampilan aku aja. Ya kalau kita bayangin mungkin wajahnya dia tuh sebelum kena santet itu seperti Anggun Cipta Sasmi karena Kafuri sudah bertemu dengan Anggun. Jadi sekarang ini sosok Sulastri ada di sebelah kanannya saya gitu ya, di sebelah sini. Mungkin untuk kalian yang bisa melihat dia menunduk karena memang dia malu katanya. Dan ya, yang Cika bilang giginya nongol itu sebenarnya bukan giginya nongol, melainkan memang pada saat terakhir dia meninggal, kulitnya itu seperti melepuh sehingga akhirnya giginya itu seperti agak keluar, jadi kayak ketarik. Dan Kafuri juga tidak bisa terlalu menjelaskan ya kenapa bibirnya bisa melepuh. Yang jelas 2 hari sebelum kematiannya dia mendapat surat dari si anak Demang ini yang mengatakan bahwa apabila kamu tidak bisa dan tidak mau menerima cintaku, maka kamu akan menjadi buruk rupa dan mati. Nah, karena Sulastri ini tidak cinta dan dia juga diobati oleh ibunya ya, oleh neneknya, dia merasa bahwa dia akan bisa hidup, tapi ternyata dia nggak lama gitu hidupnya. 2 hari kemudian dia meninggal. Nah, begitu cerita singkatnya. Dia sangat kecewa di mana pada saat itu ya dia baru merasakan kebahagiaan jatuh cinta selama 5 minggu, tapi dia tidak terima karena kematiannya ini disengaja oleh si anak Demang, sehingga dia terus-menerus menghantui dan sampai saat ini ya ada di dekat tempatnya
Kafuri. Nah, sebenarnya Sulastri tidak ingin mengganggu Ibu Dewi. Sebetulnya yang dia ingin sampaikan adalah dia ingin minta didoakan. Dia masih terlibat dalam dendam. Lalu suatu saat, suatu hari dia melihat bahwa ada seorang perempuan yang membawa banyak hantu di belakangnya. Ya mungkin Mami Furi ya, karena waktu itu Mami Furi pindahan gitu. Lalu ada wangi dupa, lalu dia suka mendengar dari balik pintu ada doa. Karena Mami Furi juga selalu ngajak anak-anak asuh Mami Furi berdoa setiap malam sebelum tidur. Karena anak-anak asuh itu kan ada yang beda-beda kepercayaannya, tapi Kak Furi doakan semuanya sesuai dengan kepercayaannya Kak Furi ya. Asalkan kitanya ikhlas, insya Allah mereka pasti akan menerima doa-doa kita gitu. Jadi intinya Sulastri ini merasa iri, merasa jealous. Kenapa Mami Furi mau menerima hantu-hantu yang lain tetapi tidak mau menerima Sulastri gitu. Jadi di kesempatan kali ini Kak Furi juga ingin meminta maaf kepada Sulastri apabila mungkin omongan-omongan dari Cika, omongan dari kawan-kawan tentang kamu mukanya jelek, wajahnya hancur, itu menyakiti hati kamu ya. Karena sebenarnya Kak Furi tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk ngata-ngatain ya. Cuman mungkin karena Sulastri ini juga pemarah, dendamnya masih besar, energinya terlalu negatif sehingga anak-anak pun enggan untuk mengenal dia. Karena biasanya anak-anak asuh ini kalau sama hantu-hantu yang tidak memiliki energi yang terlalu negatif atau tidak terlalu dendam mah biasa-biasa aja kok. Di kolam kadang mau ya Cikaya ngobrol atau apa seperti begitu. Jadi Sulastri bilang sama Mami Furi dia hanya ingin menyampaikan itu aja. Bisa terbayang nggak sama kalian, dia masih menumpuk rasa dendamnya dia dari tahun 1940-an sampai sekarang tahun 2022. Dan bahkan dia nggak tahu sekarang ini tahun berapa. Dia hanya memiliki tempat yang kecil di tangga darurat dan dia sebenarnya hanya ingin meminta tolong. Tapi mungkin cara dia untuk menyampaikan permintaan tolongnya itu menakutkan. Dan di sini juga Kak Furi ingin meminta kepada Sulastri untuk tidak mengganggu ibu ya, atau tidak mengganggu penghuni yang lain, orang-orang yang bersih-bersih, petugas, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak paham tentang cerita masa lalu Sulastri. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk mendengar ceritanya dan tidak paham bagaimana cara untuk meminta maaf. Jadi Sulastri pun harus belajar untuk menerima manusia di masa sekarang yang seringkali lalu lalang di tempat dia berada, seperti itu ya. Jadi melalui kesempatan ini Kak Furi juga minta maaf sama Sulastri, tapi Sulastri pun harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan apalagi sampai membahayakan orang lain. Karena kalau membahayakan orang lain, mungkin Tuhan tidak akan pernah menerima pintu maaf dari Sulastri. Begitu teman-teman. Dan untuk kamu semua yang mungkin sedang mendengarkan cerita ini ya, mari kita menundukkan kepala sebentar dan mendoakan almarhumah Sulastri supaya bisa tenang dan juga bisa diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ternyata dia hanya meminta itu saja. Cuman mungkin kita sendiri yang bingung ya. Tetapi apapun yang terjadi, semoga kedepannya Sulastri bisa tenang, mendapatkan tempat yang lebih baik dan tidak mengganggu orang lagi. Dan semoga doain juga Ibu Dewi cepat sembuh ya, karena kakinya sakit. Dan Cika sama kawan-kawan juga tidak boleh menghina ya. Sekarang udah tahu kan? Udah tahu ceritanya kalau Tante Sulastri itu dulu meninggalnya di santet. Jadi di zaman penjajahan pun di zaman dulu ternyata santet itu sudah ada. Ya, jadi untuk kamu semua yang mungkin lagi kesel sama orang, yang mungkin lagi benci sama orang, jangan pernah berpikir untuk mencelakakan apalagi menyantet orang lain.
karena kalian tidak pernah tahu dendam seperti apa yang bisa mereka rasakan di saat mereka harus mati secara mendadak dikarenakan ulah manusia. Dan kalian juga harus senantiasa eling, karena yang namanya karma itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Untuk kamu yang mungkin keluarganya pernah meninggal mendadak dan diduga terkena santet, ayo jangan dilupakan, didoakan, dikirimi surat Yasin, didoakan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing agar mereka bisa menghilangkan dendam, menerima kematiannya dengan baik, sehingga peristiwa Sulastri ini tidak terjadi lagi. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan ataupun kisah misteri ya yang berhubungan dengan arwah-arwah yang sudah meninggal, baik karena dibunuh, disantet ataupun bunuh diri, kalian bisa ketik di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram Furi Harun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, segala kebenaran hanyalah milik Tuhan ya. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi kepada Sulastri. Dan satu lagi, yang susah tidur ya, yang sering gelisah dan sering marah, kalian bisa order gelang selin di Boneka Furi Harun nih. Tetap jualan ya Cika ya. Ya, nah ini ya gelangnya untuk kamu-kamu yang susah tidur atau mengalami insomnia, sering gelisah dan sering marah, kalian bisa cek dan DM di Instagram Boneka Furi Harun account, ada diskon 10%. See you on the next episode. Bye-bye.